Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Yang kabarnya luar biasa boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sambil lihat kiri kanan depan belakang dan tetap lambaikan tangan dan kasih senyum yang paling manis. Katakan hai. Sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini, amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita, sanggup memberikan sukacita penuh bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita tanggalkan setiap beban kita. Kita fokus. Kita percaya bahwa Allah sanggup menggantikan setiap luka, menggantikan setiap duka, bahkan sakit penyakit. Tuhan bisa sembuhkan, mujizat terjadi di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kau sungguh baik Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kau teramat baik di sepanjang hidup kami. Bahkan di sepanjang minggu ini, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ini pagi hari ini kami datang, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau teramat baik. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Tuhan, jamah seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Yesus baik. Kasih setianya tak pernah berubah bagi setiap kita. Kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Sebab Yesus baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia teramat baik. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Bila kami melihat perbuatan tangan-Mu, tak pernah berhenti kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu Kau luar biasa, Yesus Tuhan. Oh, harasa. Kami bermazmur bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami bermazmur atas kebaikan Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan di tempat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Ya rara. Bawa kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi. Bawa kami masuk di dalam gunung-Mu yang kudus. Bawa kami Tuhan. Bawa kami Bapa. Bawa kami. Ya ra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  bayas. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat
kemuliaan Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Mari jemaat Tuhan katakan, sebab itu ku memuji Engkau Allahku, mulutku selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Ini pujian kami Tuhan, selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi, sebab itu
Untuk kami memuji-Mu Tuhan. Selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan, kemuliaan bagi Allah. Oh, bawa kami masuk, bawa kami naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Oh, ya la bayasha. Oh, bawa Yaralabaya shanda yaralabaya 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 yaralabaya. Kami mau masuk lebih Tuhan. Kami bebaskan roh kami. Kami memandang ke gunung kudus-Mu Tuhan. Memandang kebesaran-Mu, memandang keagungan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu menjamah kami. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya shanda ya ralaba ya ralaba. Tukuraba shekito kuraraba ya ralaba. Ini bada. Jesus, Jesus, Jesus. Kami rasakan hadirat-Mu. Yeah. Haleluya. Kami berseru Tuhan. Kami berseru, memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa, ya Bapa, Mari terus sembah Dia, mari terus tinggikan Tuhan kita. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemenangan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada mujizat. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan lawat kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya
Ya la 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 ba 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 ba. Kodida bida 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 ba shikito. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan lawatan Tuhan. Dia ada di tengah kita, jamaahnya. Di kita karala bala 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 bala. Dia bala 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 bala. Kiralala papa 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 papa. Shikito kutakara bala 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 bala. Shikara la 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 la. Shigiri di 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 di. Bebaskan roh kami. Kami bebaskan roh kami itu. Kami bebaskan roh kami. Kami bebaskan roh kami. Kita karala bala bala bayarala 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 bayar. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang termanis, Yesus. Sembah Tuhan, Kau boleh mengangkat kedua tanganmu, sembah Dia terus. Yesus Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Angkat kedua tanganmu, sembah. Oh God, I worship you. Here we worship you, Lord God. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship. Berikan tepuk tangan buat Allah, kita katakan, oh God, I worship you. Oh, we worship you, Lord. Yes. Divide, oh God, I worship. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, katakan, God, I worship. Here we worship, Lord. Hallelujah. Be glorified and magnified, oh God, I worship. Oh God, ini penyembahan kami, ini pujian kami, Tuhan. Be glorified and magnified, oh God, I will. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I will. Be glory, be glory and magnified,
If I, oh God, I worship you. We worship God. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Biarlah Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami akan bersuka cita lebih lagi sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau bersuka cita lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah terukur bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami kasih Tuhan yang tak pernah terukur? Boleh lambaikan tangan. Kasih tos kiri kanan. Ayo bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Dalam panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mari dengan sukacita katakan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan, hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku kan bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Kasih setia Tuhan besar bagi kita, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Angkat tanganmu katakan tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah bagi setiap kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar bagi kita. Mari sama-sama kita katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, berhenti ku memuji namamu. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, haleluya, pun bersorak memuji Engkau. Yesus, haleluya.
kehebatan, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji. Sekali lagi katakan, hatiku bersyukur. Amin. Hatiku bersyukur, jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, haleluya, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin Tuhan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar, kasih setia Tuhan besar, kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan, kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu besar selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan kita dahsyat, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, alangkah hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Amin. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Tuhan ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat, yang melimpah. Sungguh indah bersama Yesus. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Semua katakan, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang memberikan kita kemenangan. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dia Allah kita yang dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang
terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus sembah Tuhan. Kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi penolong bagi setiap kita. Terus bersyukur, terus berseru kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, amin, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Saudara angkat
suara. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat lebih sungguh lagi katakan Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan sekali lagi Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Angkat suaramu. Ya ralala baya shanda. Wow, Ya ralala. Ya Amin. Panjang umur hidup kami. Berikan penyembahan yang terbaik. Ya Tuhan, ya Rajaku, Engkau kekuatan kami. We worship you, Lord. We worship you, Holy Spirit. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Angkat suaramu. Pujian Hormat kuasa bagi Raja. lebih sungguh. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih
padamu. Katakan shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, that I sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stay. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have In you. Engkau Allah yang ditinggikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, segala kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Firman-Mu katakan ketika Engkau hadir, maka yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, dan terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh sebelumnya jabat tangan sekali lagi kanan kiri saudara, katakan engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena saya percaya anugerah, berkat dan kasih setianya senantiasa dilimpahkan bagi umat-umatnya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu untuk pagi hari ini boleh mendapatkan anugerah, kesempatan untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Gembala boleh memberikan kesempatan. Tidak kenal, tidak sayang, betul ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Edi Siswanta Surbakti. Kami melayani di Gereja Gerakan Pentakosta di GGP Mahanaim di daerah Jatimulyo. Kami juga melayani di PGLII di Jaringan Dos Kota, dan bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bertemu bersama-sama. Yang antusias untuk terima firman Tuhan bersama katakan amin. Kayaknya kurang semangat, katakan amin. 14 Februari kemarin semua nyoblos. Ada satu hal menarik, saya langsung saja, saya nggak bicara lagi tentang politik, tapi saya mengutip statement yang sering kita dengar pra pemilu, sebelum pemilu, selalu tentang rekam jejak, tentang bukti, ya, bukan janji tapi sudah beri bukti. Betul ya, akrab dengan kata-kata itu. Tetapi kita nggak lagi bahas tentang politik. Saya hanya menyampaikan manusia seringkali berupaya untuk memberikan kepastian akan keberadaan hidupnya untuk dapat diterima oleh semua orang melalui apa? Bukti hidupnya. Kita lihat dengan istilahnya dengan track record-nya. Tetapi ada banyak yang sering kita temukan adalah hal-hal yang dilebih-lebihkan, hal-hal yang dibuat terkesan baik, istilah sederhananya pencitraan. Saya nggak sedang bahas tentang manusia, saya hanya mau sampaikan bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah istilah pencitraan, ada satu pribadi yang telah terbukti kasih dan anugerahnya, janji dan kuasanya, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Manusia sebelum jadi bisa terlihat baik, setelah jadi bisa berubah. Betul ya, maka ada istilah lelucon, ini joke saja katanya, apa bedanya pil KB dan pilkada? Pil KB katanya kalau lupa jadi, kalau pilkada udah jadi lupa. Abaikan itu, saya hanya berkata Tuhan kita tidak pernah melupakan saudara, katakan amin. Mari kita membuka satu ayat di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ini menjadi nats utama kita pagi hari ini.
1 Petrus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Dan untuk hal inilah kita mau belajar bagaimana satu pribadi yang setia, satu pribadi yang tidak pernah berubah, dan satu pribadi yaitu Kristus Yesus yang telah menyampaikan sabda dan menepatinya, yang telah berfirman dan menggenapinya, dan pribadi yang sama pun menuntut, katakan sama-sama menuntut, meminta, mengharapkan untuk setiap kita umat-umatnya pun hidup selaras dengan kehendaknya. Mari dengan antusias kita membaca 1 Petrus 4 ayat 17 sampai ayat ke-18. 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Diberkati semua kita yang membaca, meyakini, dan melakukan firman Tuhan. Garis bawahi kita menemukan beberapa kata yang diulang di sana, yaitu penghakiman, dihakimi. Apa yang kita dapat mengerti tentang penghakiman? Apa yang dapat kita mengerti tentang dihakimi? Bicara tentang penghakiman, selalu akan muncul dua kata yang mengiringinya, yaitu hukum dan keadilan. Sama-sama katakan hukum dan keadilan. Saudara antusias untuk terima firman Tuhan pagi hari ini, amin. Saya memberikan tema untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini, itu pengharapan di dalam penghakiman. Indonesia, negara kita dikenal sebagai negara hukum. Negara yang punya role, negara yang punya aturan. Walaupun penduduknya lebih dari 200 juta, tetapi semua diatur, ditata yang namanya hukum. Walaupun terdiri dari keberagaman, perbedaan, kemajemukan, tapi semua dimungkinkan untuk tertib adanya. Itu karena adanya hukum. Sekali lagi katakan hukum. Nah, yang kita mau pahami adalah di dalam kekristenan kita bukan sekedar agama. Kekristenan, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu pun tentang adanya hukum ilahi. Saya mengajak kita saudara membuka terlebih dahulu dalam satu ayat di kitab Mazmur 119 ayat 160. Sebelum kita akan kupas lebih lebar lagi di 1 Petrus 4 yang telah kita baca tadi, Mazmur 119 ayat yang ke-160 firman Tuhan menuliskan demikian. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Artinya jelas, pemazmur meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang teguh yang namanya hukum. Berbicara tentang hukum ilahi, ini menjadi populer yang telah kita dengar, kita telah pelajari selama ini. Ada hukum yang dikatakan hukum yang utama, hukum yang terutama. Mari kita temukan dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saudara sudah hafal ayat ini? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bisa sebutkan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu apa saudara? Dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang menarik ayat berikutnya dikatakan, dari kedua hukum inilah tergantung, terangkum, disimpulkan semua isi dari kitab para nabi. Yang mengerti katakan amin. Apa poinnya yang saya mau sampaikan ini di bagian awal? Karena ada banyak anak-anak Tuhan berpikir, Tuhan itu kan penuh anugerah, yes. Tuhan itu kan penuh kasih, ya. Tuhan itu kan menjawab segala doa, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, betul. Tetapi jangan lupa, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup di dalam satu standar hukum. Ia punya role, ia punya aturan secara ilahi. Dan sederhananya, terlalu banyak waktu yang kita butuhkan untuk membahas hukum-hukumnya Tuhan. Tapi sederhananya di kitab Matius berkata, inilah hukum yang terutama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan tidak akan lagi mudah jatuh di dalam dosa. Orang yang mengasihi Tuhan dapat memegang teguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang juga melakukan setiap perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan memunculkan pembenarannya sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan
Selalu berkompromi dengan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang pakai masker, ada yang tidak, tapi saya meyakini saudara dari wajahnya kelihatan orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi saya mau tanya, berapa banyak kita yang mengasihi Tuhan? Halo? Amin. Thank you. Dan setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen, apalagi di gereja, kalau ditanya mengasihi Tuhan, semua pasti yes. Tapi lihat hukumnya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Saya coba ingin mengetuk hati saudara. Bagaimana engkau menerapkan kasih akan Tuhan. Jangan dulu kita ngomong tentang penghakiman. Kita ngomong dulu tentang hukum. Karena bicara penghakiman di 1 Petrus 4 tadi dikatakan dimulai dari rumah Allah. Terjemahan lainnya dikatakan dimulai dari umat-umat Allah. Penghakiman bagi kita harusnya bukan lagi penghakiman tentang masuk surga atau neraka ya. Bukan lagi itu dong. Penghakiman ini berbicara tentang upahmu yang disediakan oleh Tuhan. Karena saya percaya apapun yang kita kerjakan di muka bumi, apapun yang kita lakukan selama kita hidup, semuanya diperhatikan dan diketahui oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kembali lagi ke hukum yang terutama. Saudaraku, sudahkah, ini boleh kita renungkan sama-sama. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Pak, kalau aku nggak mengasihi Tuhan, aku nggak mungkin setia beribadah. Pertanyaannya, di dalam engkau melaksanakan peribadatanmu, di dalam engkau mengiring Tuhan dalam seluruh kehidupanmu, segenap hati enggak? Kelihatan segenap hati. Sekarang saya tanya, segenap hati berbicara berapa persen Bapak Ibu? Halo, kalau dibilang segenap, itu berapa persen? Halo, berapa? Berapa? Ada yang suami istri di sini? Boleh angkat tangannya yang pasangan suami istri? Bapak dan ibu, kalau ibunya istrinya bilang, Papa, aku mencintai Papa 99%. Loh 1%-nya buat siapa? Buat tetangga, Pak. Kira-kira seneng gak diberikan gitu? Ya ini memang joke sih, tapi saya yakin kita secara manusia pun gak mau terima itu. Setiap suami ingin dikasih 100% oleh istri, betul? Tahu gak saudara, berbicara tentang segenap hati, Tuhan gak mau ada ruang kosong untuk yang lain. Tuhan gak mau ada ruang kosong untuk apapun yang bukan dirinya. Tapi seringkali kita masih gagal dalam mempraktikkan hal ini. Contohnya apa? Di dalam kita mengiring Tuhan, muncul yang namanya penderitaan. Kalau lihat 1 Petrus itu memberikan perikop penderitaan sebagai orang Kristen. Muncul penderitaan, muncul tantangan, muncul ujian, muncul musibah. Yang tadinya hari Minggu berkata, aku mengasihimu. Tapi waktu menghadapi masalah langsung mulai, Tuhan kok gini ya? Tuhan kok gini ya? Mulai kecewa dengan A, mulai kecewa dengan B, mulai salahkan A, salahkan B, mulai undur. Saya percaya setiap pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya tidak akan lagi berpikir ke kanan dan ke kiri, tidak akan lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia akan fokus apapun yang terjadi, aku berkata Tuhan itu baik. Yang sepakat katakan amin. Apapun masalah, apapun problem, apapun keadaan, apapun yang kau alami tidak mengubah imanmu. Imanmu lah yang mengubah segala apa yang kau alami. Badai, persoalan, tantangan itu tidak lagi menjadi indikator penilaianmu terhadap Tuhan. Mengasihi Tuhan itu udah garansi, udah selesai 100% tidak bisa ditawar. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, orang yang akan berpikir apapun lagi selain hidupnya untuk Tuhan. Oh, kalau lakukan bisnis ini Pak, kita harus main dalam tanda petik, main cara ini, main trik ini, main strategi ini. Saya mau katakan apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau dapat berkata tidak. Oh, kita kalau nggak melakukan cara-cara dunia, cara-cara seperti ini, Pak, kita nggak bisa berhasil. Yang saya tahu dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 seterusnya dikatakan, kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau tetap memperkatakan, merenungkan Taurat ini siang dan malam, engkau bertindak sungguh-sungguh dan hati-hati, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Yang menjanjikan itu adalah Tuhan yang memegang teguh hukum-hukumnya. Katakan amin. Ada istilah, saya dulu suka nonton film India, saudara. Ya, lagi kecilnya, kalau sekarang sih hampir nggak pernah. Tapi di film India itu kan biasa selalu ada pengadilan. Ya, saya hanya kutip di film India, bukan di mana-mana. Nggak usah sambung-sambungkan kemana-mana. Lalu ada muncul, wah, di pengadilan tidak ada keadilan. Wah, bahkan manusia pun bisa merubah hukum. Iya kan? Hukum manusia bisa diubah oleh manusia itu sendiri.
Saya hanya mau sampaikan, penghakimannya Tuhan adalah adil. Tuhan yang memberi hukum, Tuhan yang memegang hukum. Tuhan yang memberikan firman, Dia yang akan menepatinya. Saya hanya mau sampaikan kepada umat-umat Allah di tempat ini, saudara yang disebut sebagai rumah Allah, ketika penghakiman itu terjadi atasmu, biarlah yang didapati hidupmu berkenan, selaras, sesuai dengan hukum-hukumnya Allah. Engkau tidak perlu berdoa, menjerit-jerit, menangis-nangis, karena bagianmu telah ditetapkan oleh Tuhan. Ada orang tertentu salah menafsirkan doa dan puasa. Mereka berpikir doa dan puasa itu tentang bagaimana saya seharian gak makan, seharian saya berdoa, lalu saya minta sama Tuhan, lalu saya terima apa yang saya minta. Lalu pada akhirnya ketika gak dapat apa-apa, kecewa sama Tuhan. Saya gak anti dengan doa karena saya sendiri pun terlibat di jaringan doa sekota. Saya gak anti dengan puasa karena saya meyakini itu adalah kehendak Tuhan. Tapi doa dan puasamu akan menjadi perkenanan di hati Tuhan ketika hidupmu hari lepas harimu pun didapati berkenan di hadapan Tuhan. Seorang Hana, waktu dia berdoa dengan mulut yang komat kamit gak dimengerti oleh Imam Eli. Hana yang menderita hatinya karena ia dimadu, ia disiksa secara batin, ia mandul. Saudara tahu cerita ini di kitab 1 Samuel? Kapan doa Hana dijawab? Saya yakin itu bukan karena doanya di saat itu saja, tapi perjalanan hidupnya yang terus mau setia, yang terus mau konsisten, yang mau terus percaya, yang mau terus berharap kepada Tuhan. Karena Alkitab mencatat tahun demi tahun ia datang ke bait Allah, ia tidak menjadi kecewa, ia tidak menjadi tawar hati untuk tetap berharap kepada Tuhan. Itulah yang diperhitungkan di balik apapun pergumulanmu. Dan hukum telah mencatat tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya tanya Bapak Ibu, perhatikan saya. Saudara percaya Allah kita tidak pernah berubah? Saudara percaya bahwa Allah yang tidak pernah berubah itu Allah yang terus mengasihi hidupmu? Dan saudara percaya Allah yang terus mengasihi hidupmu itu pun Allah yang selalu merindukan untuk engkau tetap mencintai Dia dengan segenap hatimu? Itu saja, sesederhana itu, engkau akan melihat perkara ajaib terjadi atas setiap orang-orang yang percaya. Pegang teguh hukumnya, pegang teguh janjinya, pegang teguh firmannya. Ketika penghakiman itu datang, engkau bukan sedang berperkara tentang penghukuman, tapi engkau sedang melihat pengharapan akan kemuliaan yang daripada Tuhan. Berbicara tentang hukum yang terutama dan yang pertama, namun dikatakan ada hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu. Boleh bilang kanan kirinya, engkau adalah sesamaku. Boleh sebutkan saudara? Amin. Saya rindu orang-orang yang ada di dalam Tuhan tidak lagi terkotak-kotak dengan ras, tidak lagi terkotak-kotak dengan identifikasi lahiriah, tidak lagi melihat kalau satu suku, kalau satu profesi, kalau satu level baru cocok. Anak Tuhan, kita telah dipanggil menjadi garam dunia, menjadi terang dunia untuk memberikan pengaruh bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Enggak peduli apapun latar belakang mereka, itu adalah bentuk engkau mengasihi Tuhan dan di saat yang sama engkau mengasihi sesamamu. Itulah hukum yang terutama, kesimpulan dari semua. Maka hari ini saya percaya gini saudara, kalau saudara sedang ngomong, Pak ikut Tuhan tuh susah loh, gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Sebenarnya simple. Yang bapak-bapak boleh angkat tangan, yang sudah punya anak boleh angkat tangan. Saya seorang ayah, punya 2 anak, yang pertama kelas 1 SMP hari ini, yang kedua kelas 2 SD. Saya merasakan dan menikmati peran sebagai seorang ayah. Walaupun anak di usia itu hanya masih bisa terus minta, bayar sekolah, bayar ini dan itu dan segala macamnya. Tapi saya meyakini demikian juga bapak-bapak di sini dalam pertolongan Tuhan kita nggak pernah mengeluh, nggak pernah merasa capek walaupun kita harus bekerja cari uang untuk kita membiayai anak, istri, rumah tangga kita. Yang setuju bilang amin. Tahukah itu bukti contoh sederhana bahwa ketika engkau mengasihi keluargamu, engkau mengasihi istri dan anakmu, engkau nggak lagi hitung-hitung apa yang kau lakukan. Engkau dengan sendirinya bisa mengerjakan sekalipun engkau harus mengorbankan apa yang dapat engkau korbankan. Karena kasih itu dapat memampukan kita melakukan apapun. Kita hanya perlu setel sikap hati kita, miliki keterhubungan dengan Tuhan dan bangun sikap hati yang mengasihi Tuhan. Bangun sikap hati yang mengasihi sesama. Saya percaya engkau akan dimampukan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan tidak akan satu kali melihat hartamu. Tuhan tidak akan menimbang apa yang kau miliki.
Tuhan hanya menimbang takaran hatimu di hadapan Tuhan, takaran imanmu di hadapan Tuhan. Dan saya rindu ketika Tuhan mendapati itu, Tuhan berkata, masuklah ke rumahku engkau yang aku kenan, yang aku kasihi. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita lihat satu ayat saudara dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Berbicara tentang penghakiman, maka jelas kita harus lihat perspektif Alkitab. Menyebutkan Ibrani 9 ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Halo? Semua manusia mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Apa yang saya mau sampaikan di poin ini? Penghakiman itu ada. Penghakiman itu real. Penghakiman itu pasti. Dan menariknya kalau kita lihat saudara dalam kitab Matius pasal 12 ayat yang ke-36. Dikatakan begini, Matius 12 ayat 36. Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Yohanes menuliskan dalam penglihatannya, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Perhatikan, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saya berharap jemaat Tuhan di sini tidak terkecoh dengan ayat firman Tuhan yang berkata keselamatan itu adalah anugerah. Saya setuju dan saya perkatakan hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh diselamatkan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Halo, saudara percaya hal ini amin? Yohanes 3 ayat 16. Saudara boleh sambil buka ayat ini, saya menyingkat waktu akan sampaikan secara cepat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagian orang menerjemahkan percaya ini adalah, ya aku percaya Yesus adalah Tuhan. Ya aku percaya Yesus adalah hakim, dia adalah penyelamat. Tetapi mereka lupa Yakobus 2 ayat 19 mencatat, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi Yakobus 2 ayat 19 menuliskan, setan-setan pun percaya, bahkan gemetar. Loh saudara, gemetar gak kalau doa sama Tuhan? Berarti masih kalah sama iblis. Setan gemetar, tapi apa yang membedakan? Yohanes 3 ayat 36, boleh ditampilkan ayat ini, Yohanes 3 ayat 36. Saudara perhatikan dengan baik, karena ini menentukan perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 36 menuliskan, sudah ketemu ayatnya saudara? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Hampir mirip dengan Yohanes 3:16. Tapi kalimat berikutnya perhatikan. Tetapi barang siapa, halo, lihat sana. Tapi barang siapa tidak taat. Perhatikan baik, perhatikan ayat ini. Kalimat awalnya dikatakan barang siapa percaya. Harusnya kalimat berikutnya berkata yang tidak percaya. Tapi Yohanes menggunakan kata taat. Enggak perlu cari referensi lain, terjemahan lain, saudara cukup membaca ini dengan hatimu, engkau dapat menemukan yang dimaksud dengan percaya adalah taat. Maka saya meyakini satu ayat dengan ayat lain tidak pernah bertentangan. Yakobus menuliskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu keselamatan itu apa? Anugerah di dalam Kristus. Tapi siapa yang ada dalam Kristus, siapa yang mengasihi Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus, itu terwujud di dalam ketaatannya. Katakan amin. Saudara percaya sama Yesus? Saudara percaya sama Yesus? Kok aminnya lemes saudara, sudah sarapan? Saudara percaya kepada Yesus? Halo sekali lagi, saudara percaya kepada Yesus? Saudara sudah taat kepada Yesus? Nah ini kadarnya mulai turun.
Mohon maaf, mungkin saya nggak akan sampaikan terlalu luas, terlalu panjang. Kita akan mungkin fokus di bagian ini saja. Karena kalau bicara tentang penghakiman yang pasti, maka bijaknya sebagai pribadi kita persiapkan diri untuk kita dihakimi. Penulis kitab Ibrani pernah menuliskan begini, hidup kita itu seperti disaksikan oleh saksi seperti awan yang terbuka. Maka untuk itu kita harus mengikuti perlombaan dengan baik. Hidup ini digambarkan seperti perlombaan. Berbicara tentang perlombaan, Paulus pernah mengajarkan dalam kitab 2 Timotius bahwa seorang olahragawan itu harus melakukan pertandingan atau perlombaannya sesuai dengan aturan-aturan. Betul saudara? Seorang atlet harus tahu aturannya. Kalau atlet melanggar aturan, didiskualifikasi. Saya berharap tidak ada jemaat yang terdiskualifikasi dari perjalanan rohanimu. Halo? Adakah di Alkitab yang pernah didiskualifikasi? Ada Pak. Saul pernah mendapatkan anugerah. Bahkan di saat Tuhan sebenarnya nggak ingin Israel dipimpin seorang raja. Samuel ngerti betul, Tuhan umat Israel minta raja. Dia sepertinya nggak cukup puas dipimpin dengan teokrasi. Tapi dia mau seperti raja bangsa-bangsa lain yang punya raja. Tuhan izinin. Di saat Samuel pun masih marah, Tuhan yang belain, udah gak usah marah, kabulin aja. Lalu dipilih, dapatlah Saul. Bukan keturunan raja, bukan keturunan bangsawan, hanya orang yang biasa walaupun punya kelebihan ini dan itu, didapat anugerah menjadi raja. Tapi perjalanan hidupnya membuat dia terdiskualifikasi. Saya berharap gak ada yang terdiskualifikasi di sini. Gak ada amin. Apa rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu? Apa yang menjadi rancangan Tuhan digenapi dalam hidupmu? Namun prinsipnya adalah hiduplah sesuai dengan rule-nya Tuhan. Amin saudara. Nah saya mau ajak kita mengerti dalam satu ketetapan bahwa Tuhan yang memberikan hukum, Tuhan yang memberikan rule, aturan, Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan untuk kita mengerjakannya. Saya berikan satu singkatan, ini mungkin bagian poin kesimpulan saya. PKK. Biar mudah ingatnya. Sama-sama katakan PKK. Kurang semangat. PKK. Dimulai dari P yang pertama itu pengenalan akan Tuhan. Boleh sama-sama katakan pengenalan akan Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Engkaulah yang menolak pengenalan akan aku, kata Tuhan. Tanpa kita mengenal seseorang, kita susah mengikuti apalagi mempercayainya. Tanpa kita mengenal orang yang minta untuk kita melakukan ini dan itu, mungkin kita akan curiga dan sebagainya. Masalahnya hari ini, sudahkah seluruh jemaat Tuhan, engkau beribadah karena engkau kenal siapa Tuhan? Sudahkah engkau melayani dengan satu prinsip pengenalan yang baik akan Tuhan? Paulus pernah berkata, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa akan kebangkitannya. Jemaat Tuhan, gak salah engkau berdoa Tuhan berkati aku. Gak salah engkau berdoa Tuhan kabulkan permintaanku. Tapi mohon maaf, semua yang kau minta itu sifatnya semu, sementara dan lahiriah. Tapi ketika engkau berdoa dan meminta Tuhan berikan aku hati, pengenalan akan Tuhan. Itu akan menolong hidupmu untuk terus terbangun semakin teguh dan kokoh hari lepas hari. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Pengenalan akan Tuhan dimulai dari apa? Kerendahan hatimu untuk melihat bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu akan terjadi ketika engkau merasa aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Siapa di tempat ini yang gak merasa butuh Tuhan? Pak, kalau aku gak butuh Tuhan, aku gak ibadah. Tapi rasa kebutuhanmu akan Tuhan, itu nanti terlihat dalam perjalananmu, engkau tetap konsisten, engkau tetap tekun, atau mudah jatuh, mudah goyah, dan segala macamnya. Boleh saya tanya sekali lagi, siapa di antara kita yang sedang mengalami pergumulan hari ini? Tidak ada? Wow, inilah jemaat satu-satunya yang sedang tidak mengalami pergumulan kayaknya. Nggak perlu malu, ada yang sedang mengalami pergumulan? Saya nggak tanya pergumulannya apa, ada 1, 2, 3, puji Tuhan. Bagi orang yang telah mengenal Tuhan dengan baik, tidak akan pernah terganggu dengan pergumulan. Orang ini dapat munculkan satu ayat, Allahku turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi aku. Maka walaupun aku ada dalam pergumulan, ini hanya menjadi jembatan untuk aku mendapat kemenangan.
Amin. Karena tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Tidak ada piala tanpa perlombaan. Seringkali Tuhan memunculkan Goliat dalam hidupmu, memunculkan orang Filistin dalam hidupmu, untuk kau melihat betapa Tuhan sanggup memberikan kemenangan dan kemuliaan atas hidupmu. Tapi itu bisa terjadi kalau kau kenal siapa Tuhan. Kalau engkau nggak punya pengenalan akan Tuhan, engkau hanya mikir gini, Tuhan tuh kok jahat ya, kok aku diizinin sakit. Katanya Tuhan tuh penyembuh, udah 10 tahun aku berdoa, sakit nggak sembuh-sembuh. Kalau engkau kenal siapa dia, engkau dapat berkata, apapun yang terjadi, Tuhanku tetap baik. Enggak ada amin? Pengenalan akan Tuhan. Mari kita lihat saudara dalam kitab Amsal 2 ayat 4-5. Pengenalan akan Tuhan hanya dapat dimunculkan, dibangun, ditumbuhkan ketika engkau punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya berharap saudara beribadah karena haus akan Tuhan. Saudara datang beribadah bukan karena hari Minggu. Maksudnya, hari Minggu kalau nggak gereja kita bukan orang Kristen dong, bukan gitu. Saudara beribadah bukan karena nggak enak, nanti dilihat Bu Gembala nggak enak. Atau saudara beribadah bukan karena ada ingin ini, ingin itu. Tapi saudara beribadah karena hatimu haus, hatimu rindu untuk boleh datang dengan Tuhan. Amin. Penulis Amsal berkata gini, Amsal 2 ayat 4-5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mencari apa saudara? Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Seseorang bisa banting tulang kerja siang malam untuk demi cari cuan. Betul ya? Seseorang bisa kerja dari Senin sampai Senin, dari Minggu sampai Minggu, nggak kenal libur demi mencari rejeki, mencari nafkah, mencari uang. Kenapa? Karena dia tahu itu dia butuhin. Firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mencarinya seperti mencari perak, engkau mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ini nggak lagi ngomong cari cuan. Ini nggak lagi ngomong cari uang. Ini lagi ngomong kerinduan, kehausan untuk Tuhan. Maka ayat 5 berkata, maka, boleh kita baca sama-sama? Ayat yang kelima, di sini ada, di depan ada. Ayat 5, 2, 3. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan. Engkau nggak bisa kenal Tuhan sambil engkau habiskan waktumu main gadget. Engkau nggak bisa kenal Tuhan menghabiskan seharianmu dengan Facebookmu. Engkau nggak bisa kenal Tuhan hanya menghabiskan harimu dengan gosip dengan tetangga. Nggak bisa Pak, Bu. Tuhan nggak tiba-tiba muncul, kenalan yuk. Enggak. Engkau bisa kenal Tuhan lewat firman-Nya. Engkau bisa kenal Tuhan lewat persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau bisa kenal Tuhan lewat pengalaman, keadaan hidup yang engkau diizinkan alami oleh Tuhan. Dan engkau akan berkata, aku mengenal Tuhan. Tahukah saudara apa rahasianya Sadrak, Mesak, Abednego enggak tawar hati walaupun ada perapian menyala-nyala? Tahukah saudara apa rahasianya Daniel enggak tawar hati walaupun dihadapkan dengan goa singa? Itu singanya enggak lagi puasa loh. Ini singanya lagi lapar. Tahukah apa yang membuat Abraham tetap konsisten untuk memegang janji Tuhan? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Saya berdoa jemaat di tempat ini. Apapun keadaan yang kau alami, apapun tantangan yang dihadapkan, apapun pergumulan yang kau sedang hadapi, engkau tidak akan goyah, tidak akan bergeser sedikit pun. Kasihmu akan Tuhan tetap utuh 100%. Sebab engkau kenal siapa yang kau kasihi, engkau kenal siapa yang kau ikuti, engkau kenal siapa yang menopang hidupmu. Dialah Allah yang setia, Allah yang mengasihimu, Allah yang menyertaimu senantiasa. Yang percaya katakan amin. Mau miliki pengenalan akan Tuhan? Yang kedua, dari pengenalan akan Tuhan, barulah kita akan percaya akan Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 12, secara cepat saya akan bacakan. Yohanes 1 ayat 12 menuliskan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jemaat Tuhan, hidupmu engkau harus sadari, ketika engkau kenal Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, hidupmu harusnya bukan lagi hidup yang mudah kalah, mudah galau, mudah lemah, mudah menyerah. Itu masa lalumu. Hidupmu di dalam Tuhan adalah hidup dalam otoritas, hidup dalam kuasa, hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kelegaan. Sebab Allah yang kau percaya, Allah yang akan terus memampukanmu untuk hal ini. Percayalah saudara. Apa yang tidak bisa kita lakukan secara manusia, itu bisa dilakukan Allah. Pertanyaannya, Allah di mana saat ini? Paulus pernah menuliskan, hidupku bukan aku lagi. Boleh kita katakan ini sama-sama? Yuk sambil pegang dadanya gini, hidupku bukan aku lagi.
Kurang keras, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalammu, apa yang kau harus takutkan? Yohanes pasal 14 ayat 1 pernah menuliskan, janganlah gelisah hatimu, janganlah takut, janganlah khawatir, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Singkatnya yang terakhir, K yang terakhir. Tadi apa yang pertama saudara, P-nya apa? Pengenalan, bisa ingat ya. Yang kedua K-nya apa? Kepercayaan. Yang ketiga adalah ketaatan. Inilah yang akan menjadi kunci untuk engkau melihat penghakimanmu sebagai umat Allah. Itu adalah pengharapan yang akan membawa kemuliaan. Tanpa ketaatan tidak ada kemuliaan. Boleh ulang kalimat ini, tanpa ketaatan tidak ada kemuliaan. 1, 2, 3. Yesus pun memberikan contoh, taat sampai mati di kayu salib. Yesus pun memberi contoh, ia taat untuk mengalami setiap proses. Di Taman Getsemani dia pernah berkata, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Betul, tapi bukan kehendakku yang jadi. Orang Kristen yang keren itu enggak bilang, harus jadi ini, harus jadi ini. Enggak. Orang Kristen yang keren, dia dapat berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa lah yang jadi. Mau taat saudara? Berbicara tentang ketaatan, di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang kelima menuliskan oleh Paulus begini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saya akhiri dengan kalimat ini, dengan bagian ini. Percaya dan taat itu satu paket yang tidak terpisahkan. Kalau engkau berkata aku percaya kepada Tuhan, engkau juga harus dapat berkata aku mau taat kepada Tuhan. Karena penghakiman nanti berbicara tentang kadar ketaatanmu selama ini. Bicara tentang pikiran, bicara tentang perkataan, bicara tentang perbuatan. Ketika anak-anak Allah dihakimi, ketika umat-umat Tuhan dihakimi, biarlah yang tertulis hanyalah ketaatan demi ketaatanmu akan Tuhan. Tuhan gak tanya engkau lulusan mana, Tuhan gak tanya engkau punya pengalaman apa, Tuhan hanya tanya bagaimana kadar ketaatanmu. Semakin orang taat akan semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Justru kita harus dapat berkata seperti Yohanes Pembaptis pernah berkata, dia makin besar, aku makin kecil. Kapan terlihat kita makin kecil? Ketika engkau semakin menundukkan diri atas ketaatan kepada firman Tuhan. Saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk satu hari yang pasti nanti, untuk satu hari yang akan terjadi nanti, di balik semua yang sudah akan kita jalani, di mana semua umat akan dihakimi. Kita tidak takut akan hal itu, kita tidak cemas akan hal itu, tapi itu justru menjadi hal yang menyukakan, karena kita mau selagi hidup ini masih ada kesempatan, kita mau hidup taat, memperkenan hati Tuhan. Dimulai dari pengenalanmu yang bertumbuh, dimulai dari kepercayaanmu yang semakin teguh, didapati ketaatanmu yang semakin kokoh di dalam Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Sekali lagi bilang kanan kirinya, mari hidup taat akan Tuhan. Amin. Ibu gembala mungkin gak bisa tahu tentang hidup saudara. Seorang pendeta mungkin gak bisa tahu tentang apapun seluruh hidupmu. Tapi firman Tuhan pernah mencatat ada mata Tuhan yang mengawasi di segala tempat. Doa saya, semua jemaat gereja Betani Lampung, Successful Betani Families yang ada di Lampung, semua saudara didapati sebagai pribadi yang taat, memperkenan hati Tuhan. Dan nanti kita akan ketemu di sana, semua mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan upah yang besar di sorga. Hidup ini singkat toh. Siapa yang mau hidup 100 tahun lagi? Ya seperti satu lagu katanya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau saya sih gak mau. Saya mau hidup selamanya bersama dengan Bapa di sorga dalam kemuliaannya yang kekal. Tapi kabar baiknya engkau gak perlu mati engkau gak perlu nunggu mati untuk itu. Selama engkau hidup pun engkau dapat menikmati sorga dalam hidupmu. Karena Bapa telah mengajarkan supaya kita meyakini kerajaanmu, kemuliaanmu datanglah, kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berlaku bagi orang yang taat kepadanya. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hati-Mu. Hamba terbatas dalam waktu dan kata, tapi Roh Kudus, Engkau yang terus mengajar, Engkau terus mendidik kami. Aku mengangkat tanganku Tuhan untuk umat-umat-Mu di tempat ini. Bapa, Yesus, Engkau adalah hakim yang adil. Engkau adalah hakim yang sejati. Engkau hakim yang penuh anugerah dan kasih karunia.
Kami bersyukur kami masih memiliki waktu dan kesempatan yang ada hari ini. Izinkan kami dalam kekuatan roh-Mu ya Tuhan, menata kembali kehidupan kami, mengevaluasi kembali keberadaan kami, perkataan kami, pikiran kami, perilaku kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadikan kami seturut kehendak-Mu Abba, jadikan kami seturut dengan firman-Mu, jadikan kami selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Buat kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan hukum-hukum-Mu, hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Sehingga ketika masanya itu tiba, penghakiman itu dinyatakan, jemaat Tuhan beroleh kemuliaan. Bapakku berdoa, apapun yang jadi pergumulan umat-Mu hari ini, apapun yang menjadi doa-doa mereka hari ini, apapun yang menjadi harapan mereka hari ini, teguhkan hati mereka, teguhkan iman mereka. Biar dengan iman yang kokoh itulah mereka boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi cemas, tidak ada yang menjadi takut. Tetapi kekuatan di dalam Tuhan, otoritas firman Allah menyertai mereka. Terjadilah, termeterailah di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati, bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang petugas kolektan maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami ya Bapa. Dan semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami mau memberi. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari kita nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Diharapkan para pengerja ikut serta dalam ibadah doa tersebut. Kelas Som Salvation akan dimulai kembali setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday, Kung Si Pacai, and God bless you. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan dari Departemen FA. Kami ingatkan sekali lagi, yang pertama, FA sudah dimulai kembali. Bagi Bapak Ibu yang sudah lama libur, silakan hubungin ketua FA-nya masing-masing untuk menanyakan di mana tempat FA akan diadakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jemaat Tuhan yang belum ber-FA, dihimbau untuk boleh ikut bergabung di FA dan bisa menghubungi sekretariat gereja untuk menanyakan informasi selengkapnya. Demikian pengumuman tambahan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, katakan, sepertinya lebih baik kalau kita FA setiap hari Rabu.
Puji nama Tuhan. Yang diberkati pagi hari ini boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi katakan, sebab itu memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Biar hari-hari ini keluargamu masing-masing masuk di dalam pengenalan akan Allah. Masuk di dalam kedewasaan akan Allah. Masuk di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika itu ada di tengah-tengah keluargamu, maka hidupmu ada damai sejahtera. Maka hidupmu ada berkat. Maka ada sukacita di dalam keluargamu. Kita mau angkat kedua belah tangan kita, arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.